Ketika orang Korea melihat bahwa pihak lain tidak lagi menaikkan harga, tubuhnya sudah secara tidak sadar bersemangat sampai gemetar. Linda juga buta. Seperempat dari pil peremajaan bisa dilelang seharga 38,2 triliun dolar. Dan itu melebihi semua aset keluarga Suteja, yang dengan mudah membalikkan semua persepsinya. Namun, dia masih mulai bertanya dengan sangat profesional, 38,2 triliun dolar sekali, apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Seluruh ruangan itu sunyi senyap. Lebih dari terkejut, orang-orang ini lebih putus asa. Mereka akhirnya menemukan keajaiban hidup. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengira keajaiban hidup akan semahal ini. Setelah itu, Linda bertanya 2 kali berturut-turut dan akhirnya menjatuhkan palu selamat kepada penawar No. 009. Yang telah memenangkan salinan terakhir Miracle of Life malam ini dengan harga dolar 38,2 triliun. Orang Korea yang kaya itu sudah menangis sekarang. Staf datang kepadanya, menyerahkan ponselnya, dan berbicara, "Tidak. 009, Anda punya waktu setengah jam untuk menyelesaikan pembayaran. Jika pembayaran gagal, peluang akan disediakan untuk No. 029 yang baru saja menawar 38,1 triliun dolar. No. 029 yang sebelumnya tidak berhasil, Taipan Inggris, sekarang memiliki harapan yang muncul kembali pada ekspresi putus asanya. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan memberkati saya, Yesus memberkati saya, Perawan Maria memberkati saya, pastikan proses pembayaran orang Korea bermasalah. Apakah saya bisa bertahan atau tidak? Hanya kesempatan terakhir ini yang tersisa. Orang Korea itu, saat ini, meraih telepon. Selain kegembiraan dalam ekspresinya, ada sakit hati dan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan sakit hati adalah karena uang ini untuk total aset lebih dari 200 triliun dolar AS keluarga. Meski bisa take out, tapi mungkin semua cash flow akan terkuras. Sedemikian rupa sehingga jika dia ingin terus mempertahankan operasi berbagai industri keluarga Lee, dia harus segera menjual sebagian aset untuk mengembalikan darah. Jika tidak, seluruh keluarga dapat jatuh ke dalam perangkap pemutus rantai modal. Dengan cara ini, keluarga Lee tidak hanya akan kehilangan 32 triliun dolar, aset tetapnya juga pasti akan mendapat diskon yang cukup besar, mungkin total aset 200 triliun dolar. Setelah kejadian ini, hanya bisa tersisa kurang dari 150 triliun, atau bahkan kurang. Ini jelas merupakan cedera besar pada vitalitas. Adapun mengapa dia gugup, itu karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia membayar 38 miliar dolar, anak-anak dan cucu-cucu yang selalu memperlakukannya dengan rasa hormat dan kesetiaan yang luar biasa pasti akan sangat membencinya. Alasannya adalah bahwa ini tidak hanya akan menyusutkan warisan mereka di masa depan, tetapi juga akan sangat memperpanjang siklus warisan mereka. Awalnya, mereka bisa mewarisi aset 200 triliun dolar dalam beberapa bulan. Dan setelah dia membayar 38 miliar dolar, aset warisan mereka akan menyusut setidaknya 50 triliun, dan mereka harus menunggu setidaknya beberapa tahun atau bahkan belasan tahun sebelum mereka dapat mewarisi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jadi, di dalam hatinya, dia dengan tegas meraung pada dirinya sendiri, "Ini aku. Saya menciptakan seluruh dinasti Lee dengan tangan saya sendiri, ya. Dengan satu tangan, saya menciptakan semua yang dimiliki keluarga Lee hari ini." Rasa pencapaian ini telah lama melampaui segalanya, bahkan melampaui anak-anak dan cucu-cucu. Aku terlalu bersemangat untuk melanjutkan hidup, terlalu bersemangat untuk terus menjadi penguasa dinasti ini. Aku tidak bisa melepaskan ini. Untuk tujuan akhir ini, bahkan jika anak-anak dan cucu-cucu saya menentang saya, lalu bagaimana? Saya telah memberi mereka kehidupan yang istimewa dan kehidupan yang mudah dan nyaman.
dan sekarang saya tidak bisa mengorbankan diri saya hanya agar mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Setelah hari ini, bahkan jika aku hanya bisa mati sendirian selama sisa hidupku, aku tidak akan ragu untuk melakukannya." Ketika Taipan Korea itu telah berhasil membayar 38,2 triliun dolar, dia berjalan ke atas panggung dengan langkah terpincang-pincang. Kelemahan mendekati kematian membuatnya pincang, dan rasa sakit akibat kanker stadium akhir membuatnya sangat kesakitan. Awalnya, dia sampai pada titik di mana dia harus menjalani suntikan rasa sakit beberapa kali sehari. Dan tepat sebelum meninggalkan ruangan dan turun ke pelelangan, dia menyuruh pelayannya memberinya suntikan. Namun, efek obat itu tampaknya telah sedikit berkurang sekarang, dan setiap langkah yang dia ambil menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi hal baiknya adalah bahwa daya tahan orang kaya ini sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Dia adalah seorang prajurit yang mengalami pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan itu adalah baptisan api yang menempa ketekunannya yang luar biasa. Dia menahan rasa sakit dan datang ke depan panggung langkah demi langkah. Meskipun tubuhnya sangat sakit, hatinya sudah tercerahkan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari Phoenix Nirwana. Rasa sakit di sekujur tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Itu tidak akan menghancurkannya, tetapi hanya memungkinkan dia untuk dilahirkan kembali. Karena itu, alih-alih takut akan rasa sakit, dia menikmatinya yang bisa membuatnya terjaga tanpa batas. Banyak orang di atas panggung segera mengenali identitasnya dan tahu bahwa dia adalah kepala keluarga Lee, salah satu plutokrat top dari negara itu. Bertahun-tahun yang lalu, media telah melaporkan perjalanan Taipan legendaris Korea ini melawan kanker. Dan beberapa waktu lalu juga banyak pemberitaan media tentang kondisinya yang semakin memburuk. Sekarang, melihatnya di sini, banyak orang tidak mengerti mengapa dia bersedia mengeluarkan 38,2 triliun untuk menawar kuartal terakhir pil peremajaan. Sebab, banyak orang merasa bahwa dengan kekuatannya, ia harus mampu bersaing memperebutkan pil peremajaan utuh yang terakhir. Tetapi Taipan itu sendiri sangat memahami bahwa keluarga Lee sendiri yang mengoperasikan proyek-proyek aset berat. Baik itu digital, semikonduktor, atau chip, pengiriman, yang semuanya membutuhkan biaya R&D dan produksi yang besar tanpa kecuali. Cadangan kas keluarga Lee saat ini hanya 40 triliun. Sisa aset, semua jenis aset tetap, aset utang, dan aset tidak berwujud, waktu yang singkat tidak bisa dilikuidasi. Karena itu, dia sama sekali tidak berani mempertaruhkan semua peluangnya pada pil peremajaan terakhir itu. Di tempat, staf memasukkan pil peremajaan ke mulut Taipan ini. Dan pada saat itu, semua rasa sakit di tubuhnya dengan cepat menghilang. Ramuan peremajaan itu seperti angin kencang yang membubarkan semua kesuraman yang menggantung di langit. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sehingga air mata mengalir di wajahnya. Perasaan seperti musim semi ini mengingatkannya pada pagi hari ketika gencatan senjata mulai berlaku lebih dari setengah abad yang lalu. Ketika dia merangkak keluar dari lubang tempat dia meringkuk selama berhari-hari dan melihat langit berbintang pada malam musim panas. Perasaan bertahan hidup hampir sama seperti sekarang. Dia tidak berteriak dengan gembira atau bersorak dengan gembira, yang ada hanyalah rasa kagum yang dirasakan oleh para penyintas terhadap orang lain yang telah meninggal. Sejak saat dia didorong ke dalam pertempuran oleh arus sejarah, dia menyaksikan kematian terlalu banyak orang di sekitarnya, dan dalam dekade-dekade berikutnya, dia menyaksikan kepergian terus-menerus dari banyak teman lama. Hari ini, semua temannya telah memudar, dan hanya dia yang masih bertahan sendirian. Dan sekarang, dia telah memenangkan kemenangan besar lainnya dalam hidupnya. Meskipun biayanya berat, akhirnya kemenangan. Hanya saja, berdiri sendiri di depan panggung ini,
perasaan kesepian secara tidak sadar muncul. Dan kemudian, dia memikirkan anak-anaknya dan berpikir bahwa setelah hari ini, anak-anaknya mungkin akan mengalami kesulitan bersamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.